Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, solihah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Selanjutnya, Ibu akan mengecek dulu kehadiran siswa. Siapakah yang tidak hadir hari ini? Oh, ada satu bangku kosong, itu Ananda Onang ya teman-teman. Kenapa ya Ananda Onang tidak masuk? Ada yang tahu? Ya betul, Ananda Onang sedang sakit. Mari kita doakan supaya Ananda Onang lekas sembuh. Amin. Oke, sebelum memulai pelajaran, supaya pelajaran hari ini semakin berkah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pada pekan kemarin kita sudah mempelajari lagu nasional Maju Tak Gentar. Mari sekarang kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar bersama-sama. 1, 2, 3. Bagus sekali. Alhamdulillah, ternyata semuanya sudah hafal dan kompak menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ya. Itu adalah salah satu lagu nasional Indonesia. Sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini, mari kita review dulu materi pada pekan kemarin. Pekan kemarin materinya adalah tentang sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia itu ada yang sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar itu dimulai dari jantung, seluruh tubuh jantung. Sedangkan sistem peredaran darah kecil adalah jantung, paru-paru, kembali ke jantung. Pembuluh darah ada 3, yaitu pembuluh darah vena, nadi, dan kapiler. Pembuluh darah vena itu adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah ke jantung. Pembuluh darah nadi adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung. Sedangkan pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah yang menghubungkan jaringan-jaringan halus pada tubuh. Coba Ananda Fatan dijelaskan kembali, sebutkan 3 pembuluh darah. Bagus sekali, udah hafal ya. Selanjutnya coba Ananda Syahla jelaskan apa itu sistem peredaran besar dan sistem peredaran darah kecil. Ananda Syahla juga ternyata sudah hafal. Oke, berarti sudah baik. Angka pembelajaran kemarin sudah dapat diketahui dengan baik ya. Alhamdulillah, pelajaran kemarin semua sudah paham ya. Kita lanjutkan pada pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah untuk mengetahui apa itu definisi ekosistem, lalu jenis-jenis ekosistem, dan selanjutnya adalah tentang teks non-fiksi. Kita harus mengetahui apa itu teks non-fiksi. Dan di sini nanti kita akan membuat ekosistemnya itu sendiri, dan nanti di sini harus diperhatikan baik-baik tentang ekosistem supaya kalian bisa memahami dan bisa membuat karya dari ekosistemnya. Dan selanjutnya adalah tentang teks non-fiksi. Kalian juga harus bisa membuat teks non-fiksi tapi masih berkaitan dengan ekosistem. Di dalam ekosistem itu ada individu, kemudian populasi, kemudian ada komunitas. Tempat hidup individu atau tempat hidup makhluk hidup itu disebutnya dengan habitat. Misalkan habitat ikan di perairan, habitatnya rusa di daratan. Lalu kumpulan dari ekosistem-ekosistem yang ada di permukaan bumi ini dinamakan dengan biosfer. Selanjutnya tadi tentang jenis-jenis ekosistem. Coba acukan tangan yang tahu tadi apa arti dari ekosistem alami. Ya, Anandaryu. Apa itu ekosistem alami? Betul sekali, ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa campur tangan manusia. Contohnya tadi apa? Hutan hujan tropis. Betul sekali. Selanjutnya, siapa yang tahu arti ekosistem buatan? Oke, Ananda Badia. Betul sekali, ekosistem buatan adalah ekosistem yang memang sengaja dibuat oleh manusia untuk manfaat tertentu. Contohnya yang ada di rumah itu ya betul akuarium, atau bisa dengan bendungan atau waduk. Pintar sekali.
Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, silakan Ananda, Katan, apa yang mau ditanyakan, Nak? Oh iya, terkait jenis-jenis ekosistem lainnya. Ya, nanti secara detailnya ada ekosistem lainnya seperti ekosistem hutan hujan tropis. Lalu ada ekosistem gurun pasir, ekosistem tundra dan lain sebagainya. Ada lagi yang ingin bertanya? Iya, betul sekali. Nanti kalian akan praktek tentang pembuatan ekosistem. Jadi ekosistem tiruan gitu ya, berupa akuarium. Nanti Mbak Ayu jelaskan. Oh iya, ini ada sampelnya. Nanti kalian akan Ibu tugaskan secara berkelompok untuk membuat sebuah karya ekosistem buatan berupa akuarium kardus. Alat dan bahannya yang digunakan adalah kertas origami dan kertas karton. Ya, nanti kita kerjakan bersama-sama di pekan depan. Oke, sekarang Ibu bagi kelompok dahulu ya. Oke, sudah terbentuk 5 kelompok. Pekan depan semuanya sudah siap dengan bahannya. Kita akan melaksanakan prakteknya di kelas. Setelah selesai dibuat dalam durasi masing-masing 10 menit, setiap kelompok akan melaksanakan presentasi. Ada pertanyaan sampai sini? Oh, plastiknya dari mana? Plastiknya tinggal beli saja di fotokopi ya, Nak. Ada lagi yang ditanyakan? Boleh dihiasi, misalkan di rumah punya batu koral, kerang-kerangan, dibawa ke sekolah untuk membuat akuariumnya semakin bagus, itu diperbolehkan sekali. Semakin kreatif, nilainya pun semakin bagus. Ada lagi pertanyaan? Apakah sudah dapat dipahami dengan sangat baik? Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, berarti materi tentang ekosistem sudah dianggap sudah paham. Kita lanjutkan pada materi selanjutnya tentang teks non-fiksi. Ada yang tahu apakah itu teks non-fiksi? Ya betul, Ananda Laila. Ya betul, teks non-fiksi adalah teks yang berisi berita, fakta, nyata. Kebalikannya adalah teks fiksi. Fiksi fiktif, tidak nyata, berupa hayalan. Contoh dari teks non-fiksi, siapa yang tahu? Oke, Ananda Walid, apa itu contohnya? Ya betul, berita. Lalu, oke, apa saja Walid contoh dari teks non-fiksi? Ya betul, berita. Nah, buku tematik, buku sejarah, biografi tokoh. Pintar sekali, 100 buat Walid. Sekarang bagaimana sih caranya kita bisa membuat teks non-fiksi? Tentu kita harus mencari topiknya. Misalkan kita sudah tahu nih, topik yang akan dibahas adalah misalkan, oh Bu tentang ekosistem deh, biar materinya berkaitan. Oh boleh, bagaimana ya cara mendapatkan datanya? Ya bisa dengan pengamatan, ya mengamati lingkungan sekitar. Kemudian bisa dengan wawancara kepada siapa? Bisa wawancara kepada teman ataupun wawancara kepada orang tua. Lalu selanjutnya apalagi? Ya mencari informasi dari buku untuk melengkapi kelengkapan data kalian. Silakan sampai sini ada pertanyaan terkait teks non-fiksi. Ananda Atif, apakah kisah Nabi itu adalah teks non-fiksi? Betul sekali. Kisah tentang Nabi, misalkan Nabi Muhammad SAW, itu adalah teks non-fiksi. Itu adalah fakta yang terjadi ribuan tahun lalu. Bagus sekali pertanyaannya, luar biasa. Oke, jika tidak ada lagi pertanyaan terkait teks non-fiksi, mari kita langsung praktek saja biar semakin meningkat pemahamannya. Nah, di sini Bayu akan menyediakan kertas yang dimana kalian harus mengisi kertas ini dengan teks non-fiksi, temanya ekosistem. Ibu berikan waktu selama 10 menit. Perhatikan kaidah penulisan, huruf kapital, tanda baca, rata kiri kanan harus rapi. Kerapian tulisan juga menambah poin penilaian. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan dikumpulkan oleh ketua kelas.
dan disimpan di meja ibu guru. Setelah Bu Ayu mengecek pekerjaan kalian tentang teks non-fiksi, alhamdulillah sebagian besar teks-teksnya itu bagus sekali. Tulisannya sudah rapi dan terutama esensi di dalam teksnya sudah sesuai, yaitu berita, fakta tentang ekosistem yang ada di lingkungan kita. Misalnya seperti karya tulisan non-fiksi yang dituliskan oleh Ananda Ajeng. Ananda Ajeng bagus sekali ya, memberikan judul tentang ekosistem darat di area Dewan Dakwah. Nah, di sini terlihat sekali ya Ajeng sudah mengamati lingkungan baik secara langsung ataupun tidak langsung, di mana Ananda Ajeng bisa menyebutkan contoh individu yang ada di dalamnya. Di sini disebutkan ada seekor semut, seekor katak. Selanjutnya ada populasinya, kumpulan semut rangrang di pohon jamblang yang ada di belakang, lalu sekumpulan kodok yang ada di area got. Selanjutnya ada komunitas, di mana si kumpulan semut ini juga hidup bersama, misalkan dengan sekumpulan kodoknya. Di sini juga anak-anak Ajeng secara detail menjelaskan definisi atau makna dari ekosistem itu sendiri, makna dari individu, populasi, komoditas, habitat, sampai dengan biosfer. Tugas teks non-fiksinya sudah selesai Bu Ayu input nilainya. Silakan ketua kelas mengambil dan membagikan kepada teman-teman. Bagian yang Bu Ayu garis bawahi dan berikan catatan silakan dikoreksi supaya dikumpulkan kembali di pekan depan untuk menambah lagi poin nilai. Sampai sini apakah ada materi yang belum dipahami? Oke, alhamdulillah materi tentang ekosistem dan teks non-fiksi sudah dapat dipahami dengan baik ya. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan materi pada pembelajaran hari ini. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk tak hidup atau benda-benda mati seperti pasir, tanah, dan bebatuan. Lalu kemudian individu. Individu adalah makhluk hidup. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Kemudian populasi adalah kumpulan dari individu. Kemudian komunitas adalah kumpulan dari populasi, dan populasi itu hidup dalam sebuah habitat. Kumpulan dari ekosistem dinamakan dengan biosfer. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Bayu ingatkan kembali, Ananda di rumah memiliki tugas kelompok, di mana Ananda nanti harus mempersiapkan yang pertama adalah karton. Ya, kartonnya beraneka warna, dipersilahkan disesuaikan dengan tema ekosistem yang akan dibuat. Kemudian yang kedua adalah kardus, menggunakan kardus bekas, misalkan kardus box sepatu. Selanjutnya gunting, penggaris, alat tulis dan sebagainya. Nanti sebelum melakukan pembuatan ekosistem kardus di sekolah, di rumah kalian harus sudah mendiskusikan dengan teman apa yang akan dibuat, bagaimana desainnya. Nanti di sekolah tinggal mempraktekkan. Selanjutnya, tugas kedua adalah membuat teks non-fiksi. Jadi datanya diperoleh dengan cara wawancara terhadap orang tua tentang ekosistem yang ada di lingkungan rumah kalian. Apakah ada pertanyaan terkait tugas kalian di rumah? Alhamdulillah tidak ada, berarti sudah paham ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran pekan depan. Salam semangat.